William akhirnya harus menerima kenyataan pada saat Salma mengemasi semua barang-barangnya untuk segera keluar dari rumahnya William. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ayo, siapa di sini yang udah nggak sabar melihat bagaimana Salma yang semakin tegas, semakin tangguh, semakin kuat, dan semakin berani kepada William? Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah yap. Dengan alur yang lambat banget, tentu aja gak seperti sinetron lainnya, ini malah bikin deg-degan setiap saat, terutama William. Nanti teman-teman bakal dikasih experience, yang mana kita bakal terus melihat William yang nangis, yang sedih, yang galau tuh berkepanjangan. Bener-bener ngikutin waktu real seperti kehidupan normal di dunia nyata. Dan ini terasa banget sampai kita nonton nanti, teman-teman. Nah, setelah Salma mengikuti Kinari dan memastikan kalau Kinari ini menyembunyikan Iris dan mencurigai Kinari, Salma pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Sebetulnya ada beberapa tempat lagi yang akan Salma kunjungi, tapi intinya Salma akhirnya pulang ke rumahnya William. Nah, ketika sampai di sana, Salma tanpa banyak basa-basi langsung mengemasi semua barang-barang dari Salma. Pokoknya gak ada yang terlewat. Kalau di episode sebelumnya kan Salma ini tuh udah mengemasi barang-barang kado pemberian William dalam bentuk dus ya teman-teman. Langsung tuh dikasih kepada William di episode kemarin. Nah, kalau sekarang tuh baju-baju aja karena Salma mutusin untuk ambil kontrakan juga. Nah, ternyata sepanjang perjalanan ini diganggulah oleh William. Dan juga siapa lagi kalau bukan Ridwan, teman-teman. Karena tentu saja Ridwan sama William kan udah punya agreement ya, udah punya perjanjian yang mana Ridwan ini harus bisa memastikan kalau Salma tuh bisa tinggal lagi sama William dan Bu Wita juga. Cuman sayang Bu Wita ini udah sulit teman-teman, bener-bener sulit. Sebelum kita lebih jauh membahas Salma, sulit bagi Bu Wita untuk bisa kembali. Kenapa demikian? Karena begitu rumit. Bu Wita udah terlanjur sakit hati, Bu Wita udah terlanjur patah hati, Bu Wita pun juga udah terlanjur dikecewakan oleh William. Sehingga ketika mengetahui sang anak satu-satunya dari Bu Wita ini disakiti begitu hebat, membuat Bu Wita pun juga gak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka dari itu Bu Wita pun juga tidak akan pernah kembali lagi kepada William. Dan ada kemungkinan Bu Wita akan tinggal di kontrakan baru bersama dengan Salma. Yap, bagi Mimin sih ini sebuah keputusan yang sangat bijak, sangat brilian dan pintar. Karena gini teman-teman, William ini kita semua oke. Terlepas dari semua kesalahannya, William memang baik. Sama Bu Wita tuh bertanggung jawab, ngasih uang jajan, uang belanja, semua kebutuhan Bu Wita pun juga dibayarin. Dulu pun juga uang berobat Bu Wita, William yang tanggung dan lain sebagainya macamnya. Tapi sayang, William itu semuanya kamuflase. Oke, ingat gak dulu? Pernah ada satu momen dimana ketika William ini mengetahui Argo tinggal di sebelah rumahnya, ketika awal-awal tuh jendela ditutupin pakai kayu semua. Bahkan mamanya William pada saat itu teman-teman benar-benar menganggap Salma tuh sebagai dalam tanda kutip wanita nggak benar. William menganggap Salma mengandung anaknya Argo waktu itu. Wah, runyam sekali. Salma aja sampai bilang terpenjara, padahal nggak di penjara tapi di rumah. Tapi seakan-akan di penjara. Nah, inilah yang berbahaya. Kalau Salma terus tinggal di sana, Bu Wita tinggal di sana, Bu Wita pun juga sadar William itu orangnya nggak mau kompromi. Pengennya semua orang tuh ngikutin apa yang William mau. Nah, makanya kenapa ini disebut manipulatif. Terlihat baik, terlihat berbagi, terlihat penuh cinta, penuh kasih, padahal punya tujuan tertentu. Makanya inilah yang Salma hindari. William baik, cuman sayang ini manipulatifnya yang nggak bisa dimaafin. Kan gini, konsekuensi dari William yang berselingkuh adalah bercerai dari Salma, oke? Tapi William malah bantu Ridwan, yang pada akhirnya bakal bantu William supaya Salma ini tuh nggak bercerai dari William. William ini nggak mau tanggung jawab. Udah jelas-jelas selingkuh, KDRT, tukang bohong, penipu, tapi nggak pernah mau untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Jadi William selalu ngerasa kalau Salma ngambil keputusan bercerai itu adalah keputusan yang salah kaprah. Padahal itu udah benar. Udah benar itu teman-teman. Tapi William selalu ngerasa Salma terlalu jahat. Nah inilah manipulatifnya William. Udah jelas-jelas dia yang selingkuh, dia yang jahat, dan lain sebagainya macamnya. KDRT pula, tukang bohong bertahun-tahun, masih bisa bilang kayak gitu.
Makanya Salma nggak mau teman-teman. Bahkan Salma pun juga bilang William itu nggak setia, maka balasannya adalah perpisahan. Nah disitulah bikin William tuh seperti terketuk banget lah hatinya mendengar kata per kata yang keluar dari Salma. Good job buat Salma, berani banget. Bukan bermaksud jahat, karena memang kalau udah selingkuh tuh udah fatal. Kalau masih bilang William gak sengaja berselingkuh sama Lina karena mabuk, ya justru itu, kenapa mabuk? Kenapa? Terus mabuk nih, yang ngapain sama Dinda? Udah tahu Dinda yang ngantar ke rumah. Udah tahu Salma masih dalam jeruji besi, masih bisa berpikir seperti itu aja, itu berarti emang sama-sama mau aja. Udah, kita harus bisa fair juga. Toh kalaupun ya perselingkuhan itu nggak pernah ada misalnya, William ini KDRT-nya parah teman-teman, parah banget. Udah KDRT, setiap melakukan KDRT apa yang terjadi? Nggak pernah mau ngaku, menganggap semua itu adalah musibah. Terus apa, nangis, minta maaf, kasih surprise, kasih kado, terus kasur dihiasi dengan bentuk love dan penuh dengan bunga mawar. Udah itu apa? Gitu terus dan itu muak. Bikin Salma tuh mual teman-teman, capek. Yang Salma mau tuh jujur aja, apa adanya. Jadi orang yang jujur dan apa adanya aja, seperti Argo gitu loh. Makanya lihat deh, kalau Salma sama Argo tuh nggak banyak omong. Salma sama Argo tahu tuh batasan masing-masing seperti apa, cara mengerti masing-masing tahu seperti apa. Bahkan ketika Salma nih, Mimin selalu mencontohkan episode kemarin tuh contoh yang bagus banget nih. Ketika Salma sama William ini dalam proses perceraian, Argo nggak mau mengambil Salma begitu saja, merebut Salma. Argo sadar kalau Argo memang nemenin Salma memang ada bagusnya, karena Salma terhibur, nggak sedih lagi, perlahan membaik dan healing. Tapi Argo pun juga sadar di sisi lainnya Argo bakal menjadi perbincangan banyak orang. Begitupun juga sama, makanya Argo nggak menawarkan bantuan, nggak menawarkan meminjamkan mobil atau apa, karena pasti bakal menjadi perbincangan orang lain. Dan Argo sama-sama mengerti. Jadi yaudah, salah hati-hati aja. Dan Salma pun juga bersyukur Argo tuh begitu mengerti. Nah sesimpel itu aja, sama-sama ngerti aja. Nggak perlu yang harus ribet kado. Lihat kan, Mimin juga udah jelasin dari berbulan-bulan lalu, kalau kado dari William itu pasti bakal dibuang semuanya, karena memang gak ada gunanya. Nah, Salma tuh mencoba untuk ngejelasin lagi semuanya di episode malam ini dengan bahasa yang bisa Salma keluarkan agar William tuh bisa mengerti. Jangan manipulatif. Salma aja sampai capek ngadepin suaminya teman-teman, karena gak mau ngerti. Simpelnya gini, kalau ada murid sekolah misalnya melakukan kesalahan, terus dihukum sama guru, misalnya ada hukumannya, entah itu push up, sit up, atau apapun itu hukuman. Jadi harus mau gak mau dilakuin, karena William tuh kayak ngerasa Salma tuh jahat, Salma tuh kayak egois, cuman mikirin diri sendiri. Gila memang teman-teman. Makanya udah paling berat tuh berpisah. Kasian sama Salma, nggak pernah bisa bahagia kalau masih terus bersama dengan William. Dan sedihnya tuh adalah Williamnya nggak pernah mau ngerti. Maksudnya udah biarin dulu Salma healing, biarin dulu Salma tuh dengan kesendiriannya, biarin dulu Salma tuh memperbaiki dulu hidupnya yang udah dihancurin sama William ini. Jangan dulu diganggu. Dan gimana ya cara bilangnya, pokoknya percuma aja. Nanti pun juga teman-teman bakal melihat sendiri. Mau Salma diperlakukan apapun itu, mau dibujuk sama Ridwan, dipaksa-paksa, bakal ada adegan penculikan kepada Salma yang dilakukan Ridwan. Semua itu gak akan pernah membuat Salma bakal ingin lagi rujuk dengan William, karena semuanya telah berakhir. Ya dipikir aja, bertahun-tahun bohong, berselingkuh, lalu tiba-tiba gak mau cerai dan berharap semuanya bisa dimaafin. Enak banget teman-teman. Udah nipu Salma, udah sering bohongin Salma, kelabuin Salma, rendahin Salma, masih aja berharap maaf dari Salma. No, Salma sekarang sudah berbeda. Salma tegas, kuat, tangguh, perempuan hebat yang mana Salma pada akhirnya pergi dan gak mau lagi bertemu dengan William hingga nanti di pengadilan. Nanti kan Ridwan ini kan udah berjanji sama si William ya, karena udah bayarin utangnya Ridwan bakal mencoba untuk mengganggu Salma, untuk gimana caranya meyakinkan Salma supaya rujuk lagi. Tenang ya teman-teman, semua itu nggak akan pernah terjadi. Walaupun nanti Ridwan bakal pakai cara kasar, tenang aja, masih ada Argo juga. Yap, kurang lebih seperti itu teman-teman. Yang pasti ini bakalan seru banget juga. Sampai nanti pun juga kita bakal dilihat bagaimana proses Salma pindah ke kontrakan barunya,
Nanti pun juga bakal sempat ketemu sama Argo juga, menjelaskan kenapa ia pindah dan lain sebagainya. Macamnya pokoknya kita akan melihat new chapter dalam hidupnya Salma yang akhirnya memulai kehidupan baru seperti buku kosong yang diberikan oleh Argo di hari ulang tahunnya. Jadi benar-benar Salma menulis kembali kisah barunya di buku tersebut. Dan semoga saja kali ini Salma bisa bahagia dan proses persidangannya pun juga nggak ditunda-tunda dan bisa cepat rampung. Setuju nggak teman-teman? Coba kalau setuju boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.